Shalom saudara, mari kita siapkan hati untuk kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Di hari ini saya yakin percaya saudara di rumah semua dalam penyertaan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh terus datang di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama bersekutu, menyatu dengan kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami diubahkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu menolong hidup kita. Di setiap musim hidup kita, Tuhan ada dalam kehidupan ini. Mari angkat satu pujian, Tuhan selalu menolong. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
pandanglah burung-burung di langit yang tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tapi kasih setia Tuhan ada dalam setiap langkah mereka. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk sama-sama kita berdoa. Saudara berdoa masing-masing di rumah, jangan lupa pegang Alkitab saudara masing-masing. Ya, ikuti dengan tekun setia selama ibadah ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, siapkan hati kami jemaat Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu ini. Sebab hidup kami tergantung oleh firman-Mu. Dunia boleh berubah, bahkan kadang-kadang perubahan dunia sangat menakutkan kami dalam situasi zaman ini. Tapi kami punya keyakinan Tuhan, ada satu hal yang menuntun perjalanan hidup kami, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu kami nikmati berkat firman-Mu ini, supaya hidup kami dituntun oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan terus sampai menuju kerajaan sorga yang kekal. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing ketika mereka mengikuti untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita terima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema putuskan hari ini, ya, putuskan hari ini. Nah, untuk itu mari kita akan baca Lukas pasal 12 ayat 57 hingga ayat yang ke-59. Lukas 12 ayat 57 hingga ayat 59. Demikian bunyinya, dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Amin. Ya, kita sudah membaca ayat-ayat ini. Nah, saudara, hidup ini adalah suatu perjalanan, ya. Perjalanan selama kita masih bernapas di dunia yang fana ini. Hidup ini berjalan terus. Dari hari ke hari kita lewati dengan beragam corak hidup, suka duka, ya, senang, susah, sehat, sakit, diberkati atau tidak. Tapi inilah perjalanan hidup.
di dunia ini, saudaraku. Nah, karena itu ada ayat yang berkata dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23, tidak usah kita baca, yang berbunyi kasih setianya Tuhan, rahmatnya Tuhan itu selalu baru tiap hari atau tiap pagi. Ya, selalu baru tiap hari atau tiap pagi. Ya, karena itu tiap-tiap hari kita harus ingat anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya, jangan pernah kosong hati kita bersama dengan Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita ucapkan syukur setiap hari bahwa kasih setia Tuhan, rahmatnya, anugerahnya itu selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, dalam pembacaan kita lihat kembali ayat 58 berkata begini, sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Ya, jadi dari ayat ini pengertiannya begini, saudara, kita harus berusaha berdamai di tengah jalan. Ya, di tengah jalan, dikatakan di tengah jalan kita harus berusaha berdamai. Jadi dalam perjalanan hidup ini kita harus terus berusaha berdamai. Ya, pertanyaannya begini, dengan siapa kita harus berdamai? Ada dua ayat yang luar biasa yang perlu kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1 berkata begini, saudaraku, pada saat awal kita dari manusia berdosa lalu bertemu dengan anugerah keselamatan, dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi, ya, kita harus berusaha berdamai di tengah perjalanan hidup ini. Dengan siapa kita berdamai? Ayat ini berkata dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, jadi kalau orang berdosa itu berdamai dengan Tuhan, luar biasa, saudaraku. Kita dijanjikan keselamatan pada akhir perjalanan hidup ini setelah kita menyelesaikan hidup di dunia yang fana ini. Jadi berdamai dengan Allah. Nah, tapi jangan lupa, saudaraku, dari awal terus sampai akhir, damai dengan Allah ini harus dijaga dengan baik. Ya, karena itu satu ayat lagi dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 berkata begini. Ya, Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Ya, jadi terus menerus biar damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Ya, jadi dari awal sampai akhir, ketika kita bertemu dengan Yesus, ya, kita berdamai dengan Tuhan, dosa kita diampuni, terus berdamai dengan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Ya, dikatakan Tuhan memerintah hati kita. Ya, nah, saudaraku, itu cara Tuhan memimpin kita mencapai kerajaan sorga. Tetapi perhatikan, saudaraku, di tengah jalan seringkali kita lupa dengan damai ini. Ya, jadi artinya kita kembali berbuat dosa, kita mengikuti kehendak sendiri, kita tidak mentaati firman Tuhan. Ya, jadi di tengah perjalanan seringkali Tuhan tidak menjadi sahabat kita, teman kita, ya, sobat kita. Artinya Tuhan tidak berdamai dengan kita. Nah, kalau demikian, saudaraku, kita hidup jauh dari Tuhan karena dosa, ya, jadi semata-mata Tuhan itu menjadi lawan kita, menjadi musuh kita. Ya, loh, kok bisa? Ya,
Nah itu disebabkan begini saudaraku, karena kita ini tidak mau rendah hati. Ya, kita tidak mau rendah hati, artinya kita tidak mau tunduk pada Tuhan. Kita tidak mau rendah hati, kita tidak mau tunduk pada Tuhan. Perhatikan tadi Kolose 3 ayat 15. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Artinya Tuhan memerintah kita. Kita harus tunduk pada Tuhan, harus rendah hati. Nah, saudaraku, kesombongan ini yang seringkali menjadikan kita musuhnya Tuhan. Kita melawan Tuhan, seolah-olah kita nggak sadar masa sih kita menjadi lawannya Tuhan. Ketika saudara berjalan sendiri, saudara tidak mau diperintah Tuhan, tidak rendah hati, tidak tunduk pada Tuhan, dengan sendirinya kita ini sudah melawan atau menentang Tuhan, dan Tuhan menjadi musuh kita. Ya, surat Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang, atau juga boleh dikatakan melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Jadi kesombongan itu menjadi musuhnya Tuhan. Ya, saudaraku, ingat saudara, hati-hati dengan hidup ini. Ya, kenapa? Sebab kembali kalau saudara perhatikan Lukas pasal 12 tadi ayat yang ke-58, saudaraku, kita akan menghadap pemerintah. Ya, kita akan menghadap pemerintah, kata Lukas 12 ayat 28 itu. Ya, pemerintah apa ini? Pemerintah raja di atas segala raja. Ya, jadi yang kita takuti ini, saudaraku, dalam hidup ini, ketika nanti satu kali dalam perjalanan hidup ini berakhir, kita akan bertemu dengan sang raja yang memerintah di dalam kerajaan surga itu. Karena itu saya mau katakan pada saudara hari ini, datanglah pada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, putuskan hari ini. Ya, biarlah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Putuskan apakah kita ini benar di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, saya mengajak saudara biar Tuhan menyentuh hati saudara hari ini. Ya, sehingga kita bisa benar-benar hidup bersama dengan Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia yang seperti ini. Nah, saya akan mengajak saudara, kita akan melihat kisah di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Kisah ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Siapa perempuan ini? Siapakah perempuan ini? Saudaraku, mari kita baca Yohanes 4 ayat 16, 17 dan 18. Begini bunyinya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, siapa perempuan ini, saudaraku? Perempuan ini adalah perempuan yang pernah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang, kata ayat-ayat yang baru kita baca, itu bukan suaminya. Ya, bukan suaminya. Ya, jadi artinya suami orang direbut mungkin dengan wanita Samaria ini. Ya, sementara menjadi suaminya yang ke-6. Ya, tetapi luar biasa, saudara, ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus, dia mengaku. Ya, dia mengaku. Saudara perhatikan, Yesus berkata apa? Tepat katamu. Ya, tepat katamu, ayat 17 itu. Jadi dia mengaku dan Tuhan sendiri mengaminkan itu. Tepat katamu, engkau berkata benar, katanya. Ayat 18 itu, engkau berkata benar. Ya, jadi ini saudara perhatikan, dengan pengakuan itu, ini sebuah pengakuan yang jujur.
Ya, ini putusan yang benar. Saya katakan luar biasa, dahsyat, hebat. Dosanya kalau saudara lihat sekilas saja dengan punya 5 suami dan yang ke-6 bukan suaminya, ini luar biasa dosanya. Tapi dengan dia mengaku dan Tuhan berkata, tepat katamu, putusanmu benar, engkau benar, dahsyat. Ya, ingatkah saudara ayat yang sangat kita kenal 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan kalau kita mengaku dengan jujur maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan pasti mengampuni kita dan menguduskan kita dari segala yang jahat. Luar biasa, dahsyat. Ya, kalau saudara hari-hari ini mau dibebaskan oleh Tuhan, mau dipulihkan, tentu kita rindu hal ini. Ya, dunia boleh sangat menakutkan, tapi hati kita, roh kita terus berseru pada Tuhan, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Ya, bebaskan kami, berkati kami hari ini. Kalau saudara mau seperti itu, kita dengar cerita ini. Mari kita putuskan hari ini. Biar kita mau menjadi seperti perempuan Samaria ini. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, di mana perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus? Di mana? Kita baca ayat yang kelima, saudaraku. Ayat yang kelima dikatakan begini, maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, saya ulangi, di mana perempuan Samaria ini bertemu Yesus? Di kota Sikar. Ya, di Samaria, di kota Sikar. Waktu saya belajar firman Tuhan ini, saudaraku, ya saya gali sendiri. Ya, saya lihat kota Sikar ini, lalu saya cari kota Sikar di dalam Alkitab. Wah, ternyata aneh, saudaraku. Nama kota Sikar ini cuma 1 kali disebut dalam Alkitab. Di Samaria ini banyak kota, ya termasuk kota Sikar. Tapi heran, saudara cari nanti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ada nama kota Sikar disebut kecuali dalam kisah ini. Waktu saya lihat, wow, luar biasa. Ya, lalu saya berpikir, saya berdoa, saya tanya pada Tuhan, kenapa sih Tuhan cuma sekali disebut, dan ini pertemuan yang sangat dahsyat. Perempuan ini diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa begitu? Nah, waktu saya lihat, saudaraku, setiap di Alkitab itu arti-arti nama manusia, kota, itu ada artinya. Ya, ternyata Sikar itu artinya telah dibeli, telah dibeli. Wah, luar biasa. Luar biasa, telah dibeli. Jadi di situ saya mengucap syukur. Saya berterima kasih pada Tuhan dan memberi pengertian kepada saudara hari ini. Jelas hidup kita jika mau diubah, ya, jika mau diselamatkan dari orang berdosa menjadi anak Tuhan. Kata Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, seberapa banyak yang percaya kepada Yesus, dia diberi hak menjadi anak Allah. Jadi kalau kita mau diubah, diselamatkan dari orang berdosa menjadi anak Allah, nah kita ini harus bertemu dengan Yesus, satu-satunya juru selamat di dunia ini. Ya, enggak ada lain. Di kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, di kolong langit ini tidak ada keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia kecuali di dalam Yesus Kristus. Ya, saudaraku, Yesus satu-satunya juru selamat kita, ya, yang bisa menebus dosa kita. Ya, karena itu puji Tuhan, ya, dosa kita dibeli oleh Tuhan, ya, telah dibeli oleh Tuhan. Luar biasa, hanya Tuhan yang bisa membeli dosa kita. Saudaraku, kita tidak bisa berusaha sendiri dengan upaya kita
kehebatan kita, kekayaan kita, kesalehan kita, tetap dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan manusia, sebab ini sudah menjadi rencana Tuhan. Di dalam rencananya yang sempurna, ya, Tuhan telah membeli dosa kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, bukan oleh emas perak dosa kita ditebus atau dibeli, tetapi oleh darahnya yang mahal. Luar biasa, saya yakin Anda semua di rumah sangat yakin ini. Karena itu saudara bertahan menjadi anak-anak Tuhan yang tetap pegang iman saudara. Yesuslah satu-satunya juru selamat yang menebus dosa saya, yang telah membeli dengan harga yang tunai. Luar biasa, puji Tuhan. Tapi saudaraku perhatikan, ini yang seringkali mengganggu kehidupan orang beriman. Selain Yesus satu-satunya, dan kita tahu Yesus satu-satunya, ada dua kekuatan di dunia ini. Sehingga manusia percaya, anak-anak Tuhan kadang percaya, bisa menolong ini, bisa selamat ini, bisa mengubah ini. Kalau sakit bisa sembuh ini. Kalau nggak punya uang bisa banyak uang ini. Ya, kalau lemah bisa kuat ini. Jadi di dunia ini ada dua kekuatan yang seringkali dipercaya oleh orang Kristen. Padahal sudah disebut satu-satunya. Kota Sikar itu saya ulangi cuma satu kali disebut di dalam Alkitab, dan Sikar itu artinya telah dibeli. Hanya Yesus yang bisa membeli kita untuk menyelamatkan kita. Tapi seringkali dua kekuatan di dunia ini, seringkali kita tergoda oleh dua kekuatan ini. Yang pertama apa? Iblis, setan. Ya, mungkin saudara dengar begini, saudara berkata, enggak Pak Pendeta, enggak lah. Saya kan sudah percaya lama, sudah dibaptis, masa saya ikut iblis. Dulu sih saya iya sembahyang, ya pakai dupa dan sebagainya. Sekarang enggak, ya. Dulu saya ke dukun, enggak, ya memang yang seperti itu, saudaraku. Dukun, paranormal, pemujaan, mungkin saudara enggak. Ya, tapi saya saksikan kepada saudara, ada jemaat yang cukup lama di sini. Ya, ketika dalam keadaan sulit, susah banget, penyakit tak kunjung sembuh, problem rumah tangga hebat sekali. Saya tidak menduga kalau orang ini, jemaat ini melenceng begitu. Setianya luar biasa, tidak pernah absen dalam ibadah. Betapa kusuknya kalau berdoa, betapa hikmatnya kalau mendengarkan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi waktu dalam keadaan kesulitan? Saya tidak dengar langsung dari jemaat ini, tapi keluarganya beberapa meyakinkan saya, ya ini yang jemaatmu ini, ya orang tua saya. Tahu nggak loh saya kaget, kenapa sih perlu tahu nggak? Ya perlu tahu, kenapa? Wah, dalam kalau sulit enggak sekali, berkali-kali. Kalau sakit sulit, mesti dia lari ke dukun. Saya kagetnya luar biasa, saudara. Aneh. Saya sampai nggak habis pikir, saya pulang, kok aneh ya. Dididik sekian tahun, sekian lama, masih melenceng. Bisa lari ke dukun. Nah itu loh. Hati-hati saudaraku, mungkin saudara yang dengar ini mungkin enggak. Saya bersyukur puji Tuhan dalam nama Yesus, tolak pekerjaan iblis. Tapi ada kekuatan yang kedua. Apa? Ini yang berat ini. Aku kita. Kekuatan diri sendiri. Wah, ini memang hebat, kekuatan diri sendiri. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kalahkan keinginan daging kita. Nggak bisa tuh dua-duanya berjalan bersama, nggak bisa, Tuhan nggak mau. Ya, kalau mau dipimpin Roh Kudus, kalahkan, lawan pekerjaan daging itu. Ya, karena itu saudaraku, meskipun situasi sangat sulit,
hari-hari ini dengan adanya COVID-19, saya melihat ada banyak orang Kristen tidak mau menyerah kepada Tuhan. Ya, santai, nggak mau menyerah. Saya melihat ada jemaat juga, mungkin beberapa yang nggak mau menyerah pada Tuhan, hidup tenang saja. Dan saya melihat dia pakai dengan kemauannya, keakuannya, egonya, kekuatannya sendiri. Hebat. Kalau sudah demikian, apakah Tuhan bisa campur tangan? Saudaraku, jangan sementara hidup dienakan di dunia ini, saudara beranggapan Tuhan campur tangan. Belum tentu. Saudaraku, justru kalau saudara dienakan dilepas begitu saja dalam keadaan enak, bisa-bisa Tuhan sudah meninggalkan, saudara sudah tidak jauh, saudara sudah jauh dari Tuhan. Bahaya ini. Ya, saudaraku, saya ingat ketika orang-orang Yahudi jauh dari Tuhan sudah berkhotbah begitu banyak di Yerusalem khususnya dan di kota-kota lain, tetapi bangsa Israel, orang Yahudi begitu keras hati untuk menerima anugerah Tuhan. Ada satu perkataan yang Tuhan katakan, kita baca Matius 23 ayat 37. Matius 23 ayat 37 berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ya, saudara lihat dari ayat ini. Aku ini seperti seekor induk ayam, ya, yang mengumpulkan kamu. Saya mau katakan, saudara, ya memang situasi COVID seperti ini, atas anjuran pemerintah kita harus taat. Pemerintah minta supaya Anda semua kumpul di rumah saja. Ya, tapi tanpa disadari, saudaraku, mungkin di luar saudara enggak mengerti itu. Sementara Tuhan berbicara hari ini kepada saudara, waktu pemerintah mengumpulkan kita diam di rumah saja, saudara harus yakin kita ini juga dikumpulkan Tuhan. Ya, ini juga kemauan Tuhan. Jadi jangan berontak. Saudara harus bersyukur di rumah saja, ya terima kasih atas kehendak Tuhan. Ini juga kemauan Tuhan, kita dikumpulkan. Ya, tapi lihat waktu Tuhan berkata kepada Yerusalem, aku berusaha mengumpulkan kamu, tapi kamu tidak mau. Dengar itu Matius 23 ayat 37, tapi kamu tidak mau. Ngerti nggak maksudnya? Manusia itu mempunyai kemauan. Manusia itu mempunyai kemauan, egonya begitu kuat, keinginan dirinya sendiri begitu kuat. Hati-hati, saudara. Putuskan hari ini bahwa yang benar-benar bisa menolong, menyelamatkan hidup kita adalah Yesus Kristus. Jangan pakai kekuatan sendiri. Ya, belajarlah menyerah pada Tuhan dari hari ke hari. Suka duka, senang susah, diberkati atau tidak, tetaplah dekat dengan Tuhan. Menyerah pada Tuhan. Taati firman-Nya. Puji Tuhan, saya dorong terus jemaat untuk bersemangat dalam hidup saudara menjadi anak Tuhan sementara kita masih diberikan nafas di dunia yang fana ini. Lanjut saudaraku, seandainya wanita ini dalam perjalanan hidupnya tidak berjumpa dengan Yesus di kota Isakar itu. Nah, dikatakan dalam kisah ini, nanti saudara baca di rumah, setiap jam 12 siang wanita ini pergi ke sumur Yakub. Terus setiap jam 12 siang setiap hari menimba air, ambil air, pergi ke sumur Yakub. Ya. Saudaraku, kalau seandainya wanita ini tidak berjumpa Yesus tiap hari ke sumur Yakub, apa yang terjadi?
saya pastikan pasti tidak ada yang bisa mengubah hidupnya. Betul enggak? Dia bisa ambil terus air, mencedok air terus setiap jam 12 siang. Tapi kalau nggak jumpa dengan Yesus, siapa yang bisa mengubah hidupnya? Celaka 13. Sehingga saya katakan pada saudara hari ini, apa artinya sebuah sumur jika tidak bisa mengubah perempuan ini? Terus menerus, Senin ganti Selasa, Rebo, Kemis, terus waktu terus bergulir. Apa artinya sebuah sumur kalau tidak bisa mengubah hidupnya? Begitu juga, saudaraku, waktu ini terus bergulir. Kita menjalankan rutinitas hidup ini terus menerus. Terutama saat ini ada COVID-19 yang terus meningkat. Apa makna hidup saudara kalau Yesus tidak mengubah saudara? Dengar baik-baik. Ya, saya berkata begini, ini fakta saudaraku. Sebab saya melihat sekalipun ada COVID, banyak anak Tuhan yang tetap hidup dalam dosa. Rugi saudaraku, celaka 13. Saya melihat belum tentu COVID kesusahan ini mengubah saudara. Ya, saya terus berdoa siang malam, berdoa dengan air mata supaya domba yang saya gembalakan ini benar-benar berubah hidupnya di tengah-tengah COVID ini. Saudaraku, situasi yang seperti ini, satu hal yang kita minta dari Tuhan, biarlah Tuhan mengubah hidup kita, ya. Tuhan terus mengubah hidup kita. Apa artinya sih kalau hidup ini sekalipun Anda punya banyak uang, diberkati, sementara mungkin saudara berkata, saya nggak kena COVID, saya sehat. Ya tuh tetangga saya tuh di kota lain, wah hebat. Tapi saya sementara diberkati tidak kena COVID. Tapi apa artinya, saudaraku, hidup terus bergulir seperti ini? Tapi saudara tidak pernah berjumpa dengan Yesus yang mengubah hidup saudara. Karena itu saudaraku, apa yang terjadi dalam kisah ini? Kita lihat ya cerita ini yang menuju kisah yang terakhirnya. Dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, Yohanes 4 ayat 7 sampai 10 berkata begini saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Perhatikan yang dikurung ini, ayat 9. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Tuhan Yesus telah memberikan kepadamu air hidup. Ya. Lalu apa, saudaraku, dalam kisah ini selanjutnya Yesus berkata, coba beri aku minum. Ya, kemudian perempuan ini menjawab, nggak mungkin. Ya, saya bisa memberi Tuhan minum karena saya tidak bergaul dengan Tuhan. Tuhan kan orang Yahudi. Ya, jadi nggak mungkin saya bisa memberi minum. Nah, ketika perempuan ini berkata seperti itu, saudaraku, Yesus pun pasti tahu sebab Yesus Maha tahu. Yesus mesti mengerti jawabannya seperti itu. Ya, karena itu Tuhan tes dengan permintaan ini. Beri aku minum. Enggak mungkin Tuhan, Tuhan orang Yahudi. Aku kan enggak bergaul dengan Tuhan. Dan Tuhan pun tahu, mesti jawabannya seperti itu. Saudara, kita tahu sebagai anak Tuhan, bagaimana kita memberi pada Tuhan. Ya enggak?
Waktu kita, tenaga kita, harta kita, talenta kita, skill kita, banyak yang kita bisa berikan pada Tuhan. Ya, tapi perhatikan saudaraku, kalau kita mau memberi pada Tuhan, kita harus bergaul dulu dengan Tuhan. Ya, jadi jangan cuma asal memberi, harus akrab dulu, intim dulu. Harus punya hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan. Saudaraku, ya, saudaraku, dan hubungan yang baik itu terjadi, saudaraku, sehingga hidup ini menjadi kudus, dikuduskan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan firman Tuhan, taat dengan firman Tuhan, mesti hidup saudara dalam kekudusan. Karena itu kalau saudara memberi kepada Tuhan apa saja, waktu, tenaga, harta, ya saudara harus terapkan yang utama ini. Saudara harus akrab dengan firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, taati firman Tuhan, ikuti kehendaknya. Baru kita mengerti bagaimana kita memberi. Jadi jangan cuma asal memberi, sudah aku kasih saja waktu, aku melayani, asal aja enggak apa-apa. Yang penting aku dipuji oleh pendetanya, oleh jemaat, melihat sebab suaraku bagus, aku pinter main musik, aku bisa berkorban, aku banyak uang. Ya, aku bisa beri waktu, itu sebabnya aku ibadahnya rajin. Tapi perhatikan saudaraku, kalau saudara hanya memberi seperti itu, tanpa pergaulan, tanpa akrab dengan Tuhan, tanpa dekat dengan Tuhan, tanpa mengerti kehendak Tuhan, tanpa mentaati firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, Yesus berkata, jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah, engkau pasti minta air hidup ini. Saya mau katakan pada saudara, ketika Yesus berkata air hidup, ini bukan berbicara tentang Roh Kudus, bukan. Ini tentang keselamatan, keselamatan jiwa. Kalau engkau tahu anugerah Tuhan, engkau pasti meminta keselamatan dari aku. Ya, dengar baik-baik jemaat hari ini. Apa yang harus saudara minta dari Tuhan dalam dunia yang fana ini? Apa? Supaya kita selamat nih loh. Kita tinggal di dunia ini loh. Saudara perlu makan, minum, perlu cari uang. Tapi apa yang saudara minta pada Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini, di dalam dunia yang fana ini, supaya kita selamat. Ada dua hal yang Tuhan terus menjaga hidup kita di dalam dunia ini, dan terus kita minta pada Tuhan. Yang pertama apa? Firman-Nya, firman Tuhan. Jadi saudara harus terus ikuti firman Tuhan, taati firman Tuhan. Maksudnya apa? Supaya Anda benar di hadapan Tuhan. Lihat perempuan Samaria ini. Begitu dia mengaku, Tuhan katakan apa? Tepat katamu, benar putusanmu. Ya, jadi saudara minta firman-Nya terus menuntun hidup saudara supaya benar. Jadi kalau saudara sudah mulai enggak benar hidup saudara, back to the Bible, kembali pada firman. Ya, jangan mengeraskan hati. Saudara harus tunduk pada firman Tuhan. Dan satu lagi, urapannya, Roh Kudus. Itu harus memimpin hidup saudara. Ini tanda kita dikuduskan senantiasa oleh Tuhan. Ya, jadi mintalah hidup ini terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dua kekuatan ini yang kita harus terus minta. Firman-Nya dan Roh Kudus. Itu sebabnya anak-anak Tuhan seperti saudara harus rajin ibadah, rajin melayani dengan sungguh-sungguh loh. Ya, sebab kalau sungguh-sungguh dua kekuatan ini menyertai kita, ya, sehingga kita bisa apa? Memberi pada Tuhan dengan benar. Luar biasa. Putuskan hari ini di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Saya katakan hanya firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi kebutuhan hidup kita. Wah, mungkin saudara kaget, masa sih? Ya, saudaraku,
Saya ingat ayat yang sangat dikenal, Matius 6 ayat 33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hanya firman Tuhan dan Roh Kudus, itu kebutuhan kita. Yang lainnya mesti Tuhan tambahkan pada kita. Jadi perhatikan saudaraku, putuskan hari ini di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Apa yang menjadi kebutuhan hidup kita? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Perempuan ini berkata apa selanjutnya? Waduh, sumur ini dalam sekali Tuhan, amat dalam katanya. Tapi kita sudah baca tadi, Yesus berkata apa? Yesus berkata tentang air hidup. Ya. Ketika perempuan ini berkata, sumur ini dalam, mana timbanya? Lalu Yesus berkata tentang air hidup, ya, agar perempuan itu memintanya. Ya, kamu minta air hidup ini. Ya, seolah-olah begini saudaraku, Yesus berkata, ada yang lebih dalam dari sumur ini. Ada yang lebih dalam dari sumur ini. Ada yang lebih dibutuhkan dari kebutuhan sumur ini. Dengar baik-baik akhir firman Tuhan ini. Ada yang lebih dibutuhkan dari kehidupan di dunia yang fana ini. Apa? Kebutuhan jiwa kita. Oh, luar biasa, saudara. Kebutuhan jiwa. Ya, semua orang takut melihat COVID saat-saat ini. Siapa yang gak takut? Saya juga takut. Takut apa? Takut mati. Kenapa takut mati? Sebab kita butuh hidup. Ya enggak? Kita butuh hidup. Tapi akhir firman Tuhan ini saya mau katakan pada saudaraku, ada yang lebih kita takuti. Apa? Kematian yang kedua. Artinya begini, kalau saudara hari-hari ini tidak memperhatikan pekerjaan firman Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup saudara, ya ingat tuh, ada kematian kedua yang kita tidak bisa mengelakkan lagi. Itulah kebutuhan jiwa kita. Kita butuh hidup selama-lamanya bersama Tuhan dalam kerajaan sorga yang kekal. Hati-hati, saudaraku, dengan hidup ini. Saya ulangi lagi, ya, saya tidak menantang COVID, saya juga ngeri, takut. Ya, saudaraku, tapi saudaraku, ada satu kebutuhan hidup yang lebih saya takuti. Ya, itulah sebabnya mari kita menghadap Tuhan pada hari ini, saudaraku. Kita datang, Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Ya, aku berserah pada Tuhan, biar firman-Mu dan Roh Kudus terus memimpin hidup ini. Menguatkan aku supaya aku belajar terus taat firman-Mu, ikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, memang situasi COVID ini sangat menakutkan, tetapi yang paling ngeri Tuhan, kalau aku nggak selamat. Itu sebabnya kebutuhan jiwa ini paling penting. Saudara, isi terus jiwa saudara oleh ketaatan firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, akhirnya begini saya katakan, jika tidak berjumpa dengan Yesus wanita ini dalam perjalanan hidupnya, dia akan berakhir di sumur Yakub. Betul enggak? Terus setiap jam 12 siang, dia setiap hari Senin, Selasa, Rebo, terus kalau dia tidak berjumpa Yesus, hidupnya akan berakhir sebatas di sumur Yakub. Sama dengan kita juga. Kalau saudara tidak dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, hidup saudara akan berakhir sebatas di dunia ini saja. Saya katakan hari ini, puji Tuhan, dahsyat Yesus hidup di dalam kita. Kalau saudara berjumpa Yesus dalam perjalanan hidup ini, sekalipun berat dan terus kita bersama Yesus, nanti kita akan berakhir
Bukan di sumur Yakub, bukan di dunia ini, tapi di sumber air hidup yang kekal. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa, terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Tolonglah kami, hati ini, jiwa ini terus menjerit haus akan pertolongan Tuhan, akan air yang hidup. Rendahkan hati kami, ya Yesus. Hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau yang bisa menolong kami. Tolonglah kami Tuhan. Biar setiap kali Engkau berfirman dan Roh Kudus terus memimpin, mengarahkan hidup kami. Kami mau tunduk Tuhan. Kami mau dengan rendah hati, kami tidak mau melawan kehendak-Mu. Kami tidak mau berakhir hidup ini hanya sebatas di sumur Yakub. Seperti perempuan itu seandainya tidak berjumpa dengan Yesus. Kami ingin menemukan sumber air hidup itu. Dan hidup kami ingin berakhir sampai memancar kepada hidup yang kekal. Terima kasih
jamah, pimpin terus, lindungi jemaat-Mu. Sementara mereka tetap berada di rumah masing-masing, berkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Warta jemaat saudara perhatikan. Ya, insya Allah kalau ternyata tanggal 25 Juli ini minggu keempat sudah tidak ada PPKM darurat dari pemerintah, kita bisa beribadah dengan onsite, artinya di gereja. Ya, seperti biasanya pagi jam 6 dan sore jam 4. Minggu terakhir dengan kostum batik, pakai batik ya, baik pagi maupun sore. Tapi selanjutnya nanti saudara bisa mendengar pengumuman di grup HOB, ya semua bisa. Yang tidak terjangkau dengan HOB nanti kami menghubunginya lewat handphone ya, yang tidak terjangkau. Demikian seperti itu, saudara tetap setia di dalam Tuhan ya. Jangan kemana-mana dalam situasi ini, banyak berdoa, baca firman Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Saya umumkan saudara yang berulang tahun, ya tanggal 14 Juli Bapak Setia dan 17 Juli Ibu Nining. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah ini. Engkau sangat memberkati kami, biar firman-Mu ini termeterai dalam setiap hati jemaat. Roh Kudus terus memimpin hidup kami. Kami berdoa untuk saudara Setia dan Ibu Nining yang berulang tahun minggu ini. Engkau berkati lawat hidupnya, jamah, jauhkan dari segala malapetaka, kesusahan yang menimpa, dan segala hal yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, jauhkan dari mereka, dan berkat Tuhan hari ini tercurah dan Engkau jamah. Kiranya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertainya, baik jasmani, rohani, kekuatan, kesehatan, sehingga perjalanan hidupnya terus dipimpin oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak. Saudara, angkat tangan saudara di rumah masing-masing. Akhirnya jemaat yang kukasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semuanya ini berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk jasmani, rohani saudara mulai hari ini hingga Maranatha. Pastikan sebentar lagi Kristus Yesus Tuhan kita akan datang kembali. Haleluya. Dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan semua berkata amin.